Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Dahulu kala, di wilayah selatan Jember, terdapat sebuah kadipaten yang dikenal dengan nama Ardi Kencana. Kadipaten ini dikelilingi oleh hutan yang lebat dan asri, menjadikannya tempat yang kaya akan sumber daya alam. Dipimpin oleh Prabu Palpana, seorang raja yang berasal dari garis keturunan bangsawan kerajaan Majapahit, kadipaten ini dikenal karena pemerintahan yang adil dan bijaksana. Prabu Palpana memiliki perhatian yang mendalam terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dalam setiap kebijakan yang diambil, ia selalu mempertimbangkan dampaknya bagi kehidupan rakyat, memastikan bahwa mereka hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Rakyat di Ardi Kencana hidup dalam keadaan yang makmur, menikmati hasil bumi yang melimpah dan kekayaan alam dari hutan yang mengelilingi mereka. Masyarakat menjalani kehidupan yang tentram, penuh rasa syukur dan saling bantu. Tidak mengherankan jika Prabu Palpana menerima pujian dan penghormatan tinggi dari rakyatnya, yang merasa aman dan dilindungi di bawah kepemimpinannya. Namun, di dalam hutan lebat yang menjadi bagian dari kadipaten tersebut, terdapat sebuah gua yang menjadi tempat tinggal seekor naga sakti. Naga ini merupakan penjelmaan dari pengawal Ratu Laut Selatan yang telah dikutuk karena melanggar perintah. Setelah menjalani masa pertapaan selama 10 tahun di dalam gua, naga tersebut muncul dengan rasa lapar yang sangat besar. Dalam upaya untuk menghilangkan rasa laparnya, naga itu mulai memangsa semua hewan yang ada di sekitarnya. Seiring waktu, penduduk desa yang tinggal di dekat hutan mulai merasakan dampak dari hilangnya hewan buruan yang biasa mereka andalkan. Hewan-hewan yang biasanya melimpah kini lenyap tanpa jejak, meninggalkan rasa bingung di antara penduduk yang tidak menyadari bahwa naga yang kelaparan itu telah menghabisi mereka. Situasi semakin parah ketika naga tersebut mulai mendekati perumahan warga dan mencuri ternak peliharaan mereka. Bahkan, naga itu mulai mengincar anak-anak, menciptakan ketakutan yang semakin meluas di kalangan penduduk desa. Kemudian, para penduduk desa yang merasa terancam memutuskan untuk mengutus salah satu dari mereka ke istana, dengan tujuan melaporkan situasi yang membahayakan ini kepada Prabu Palpana. Ketika Prabu Palpana mendengar laporan tersebut, ia sangat terkejut dan merasa bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Ia segera memerintahkan para prajurit untuk berangkat menumpas naga yang telah menyebabkan kekacauan ini. Para prajurit dengan semangat tinggi berangkat menuju hutan tempat tinggal naga, tetapi pertempuran yang mereka hadapi ternyata jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Meskipun mereka berusaha keras untuk membunuh naga, banyak dari mereka yang mengalami luka parah dan gagal dalam misi tersebut. Melihat banyaknya prajurit yang terluka, Prabu Palpana merasa sangat murka dan bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya. Dalam kondisi yang genting ini, Prabu Palpana memutuskan untuk mencari bantuan dari Wikudarmaji, seorang resi yang terkenal akan kesaktiannya. Walaupun penasihat raja mengingatkan untuk berhati-hati karena karakter Wikudarmaji yang tidak terduga, Prabu Palpana tetap melanjutkan niatnya. Ia berangkat menuju kediaman Wikudarmaji dengan harapan mendapatkan solusi untuk mengatasi naga yang mengancam ketentraman kadipaten. Sesampainya di tempat tinggal Wikudarmaji, resi tersebut terkesan dengan kerendahan hati Prabu Palpana. Melihat niat tulus sang raja yang ingin melindungi rakyatnya, Wikudarmaji tidak menolak dan bersedia membantu Prabu Palpana dalam menghadapi naga yang mengacau tersebut. Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam perjalanan untuk mengembalikan kedamaian di Ardi Kencana. Wikudarmaji segera berangkat menuju hutan.
Ketika si naga melihat kedatangannya, ia langsung berlari untuk menyembunyikan diri, melintasi jalan menuju pantai. Setibanya di tepi pantai, si naga mulai berteriak meminta pertolongan kepada Ratu Laut Selatan. Tidak lama kemudian, Ratu Laut Selatan muncul dengan penampilan yang sangat menawan dan anggun. Gelombang laut yang bergulung seolah-olah mengalah dan memberi jalan ketika Ratu mendekati pantai. Si naga mengadu kepada sang ratu mengenai situasinya. Namun, Ratu Laut Selatan mengajukan syarat yang cukup berat, yaitu si naga harus melanjutkan masa pertapaannya selama 40 hari 40 malam di sekitar pantai itu. Meskipun si naga merasa keberatan dan mengeluh panjang lebar tentang syarat tersebut, akhirnya ia tidak punya pilihan lain dan mulai mencari tempat yang sesuai untuk melanjutkan pertapaannya. Di pusat kerajaan, Prabu Palpana merasa gelisah karena si naga masih berkeliaran dan belum tertangkap. Ia merasa perlu mengambil tindakan tegas dan merencanakan strategi bersama Wikudarmaji. Wikudarmaji menyarankan agar mereka segera menuju tempat pertapaan si naga dekat pantai. Dengan gagasan tersebut, Prabu Palpana bersama pasukannya berangkat ke pantai Laut Selatan untuk menemukan lokasi persembunyian si naga. Sesampainya di pantai, mereka melihat si naga tampak sedang dalam keadaan bertapa. Ekor si naga yang panjang terlihat berkelok-kelok, sementara si naga terlelap, mata terpejam dan hanya menyisakan suara napasnya. Pada saat yang tepat, Prabu Palpana menghunus pedangnya dengan tekad bulat dan mengayunkannya ke leher si naga, juga memutuskan ekornya. Begitu leher dan ekor si naga terputus, Prabu Palpana melempar kepala si naga jauh ke arah timur, dan kepala itu mendarat di pantai Grajagan, Banyuwangi. Selanjutnya, Prabu Palpana juga melempar ekor si naga ke arah barat, di mana ekor tersebut jatuh di Pacitan. Namun, setelah Prabu Palpana membuang kepala dan ekor si naga, terjadi sesuatu yang aneh. Dari tubuh si naga, muncul seorang gadis cantik dengan kaki naga. Gadis tersebut menatap Prabu Palpana dan berkata, "I Prabu, aku mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah membebaskanku dari hukuman Sang Ratu Pantai Selatan. Aku sangat berharap agar engkau menjaga tempat ini dengan baik untuk pelestarian." Setelah mengucapkan kata-katanya, gadis yang ternyata adalah pengawal Ratu Pantai Selatan itu langsung melompat ke dalam ombak. Seiring berjalannya waktu, tubuh si naga yang terputus perlahan-lahan mengeras dan berubah menjadi batu. Kini, batu tersebut dikenal dengan nama Juwatu Ulo.